Nisekai, tempat kita menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu teman saya yang harusnya sudah adaptasi beban kerja di tahun baru, Om Kon. Bagaimana kabarnya, Om Kon? Ya, begitulah. Jadinya kalau di kantor itu kemarin kan kita bertemu dengan salah satu pimpinan pusat kan, wah ini jadi curhat kerjaan. Nggak apa-apalah bentar. Jadi diumumkan tidak akan ada penambahan pegawai, jadi kita akan minus. Jadi yang pensiun tidak akan digantikan dengan pegawai baru, sementara target naik 2 kali lipat. Ini logikanya gimana? Pegawai Waduh, dikurangi, target dinaikkan, itu kan sebuah kecerdasan yang luar biasa memang. Ya luar begitulah. biasa. Wah, Gimana dengan Kak Sakti dan Kak Luffy di oh tempat ya sono? ini satu teman saya yang lain ini Kak Luffy ini juga ada yang cerdas sekali juga apa enggak ini? Gimana Wah, kabarnya Kak Luffy? ini bukannya adu nasib ya. Tapi kalau Kak Om Kon tadi 2 kali lipat target, saya 4 kali lipat Om. Dengan tidak ada kejelasan juga sama, kayaknya nggak ada. Dan dari awal juga udah diberi kerjaan langsung di hari pertama masuk itu adalah sesuatu hal yang membuyarkan relaksasi atau ketenangan yang sudah diciptakan oleh libur panjang. Seperti itu. Ya, Tapi tetap disyukuri. itulah. Nah, itu. Ya. Dan saya pun juga ikut di obrolan ini, juga mensyukuri juga soal target yang tidak jelas juga, sama juga. Ya, tapi ya mungkin ada baiknya kalau target itu kita sempat sesekali itu tidak tercapai untuk membuktikan bahwa targetnya itu adalah sesuatu yang sangat cerdas, terlalu cerdas, itulah istilahnya ya. Tapi itu mungkin akan kita bahas di topik yang itu mungkin kita bahasnya di lain kesempatan. Karena untuk yang episode kali ini, topik yang mau saya bawa itu adalah terkait Magic Girl atau Mahou Shoujo. Nah, terus terang di Nisekai ini tujuan kita itu kan coba menonjolkan value dari suatu topik menyangkut anime manga spesifik kita. Cuman untuk topik yang kali ini kayaknya di antara kita bertiga pengetahuannya itu ya mungkin bukan suatu genre yang kita secara spesifik menikmati untuk yang akhir-akhir ini atau yang belakangan-belakangan ini. Mungkin di awal-awal kita bertiga sempat melihat dan sempat menikmati terkait genre ini. Tapi ya kita coba dulu untuk di episode kali ini. Dan yang pertama, Saya tanya. Ini bagaimana? kan tadi soal Magical kan. Yes. Kalau topik tentang Magic Boys gitu boleh masuk. Which is ada ya manga tentang Magic Boys. Ada. Dan itu salah satu juga. Memang itu nanti kita Episode akan selanjutnya. ada di situ. Bukan masalah selanjutnya. Kita bisa masuk ke sini. Namanya obrolan itu kan. Saya cuma tahu satu manga Magic Boys soalnya. Oh gitu. Nggak bisa di episode lain cuma sebiji. Enggak apa-apa. Nanti kita masukkan saja. Tidak masalah. Karena kan secara genre-nya sendiri, nama genre-nya sendiri kan dia kan bisa dibilang ya karena Magic Girl itu kalau misalnya aku sendiri menyebut batasan atau mungkin kesan pertama ketika mendengar Magic Girl itu aku sendiri itu ini adalah anime manga yang menyangkut gadis remaja yang punya kekuatan magis yang berperang melawan kekuatan jahat. Nah, di sini tuh kalau yang tadi Om Kon tadi nyebut Magic Boy, menurutku masih bisa masuk atau masih bisa kita kaitkan ke Magic Girl ini dalam artian dia adalah suatu yang saudara dari Magic Girl begitu. Nah, cuman kalau misalnya kesan pertama Om Kon kira-kira apa ini? Apa ini? Ya, kesan pertama ketika mendengar anime manga Magic Girl gitu maksud saya seperti itu, Om Kon. Kesan pertama itu ditujukan marketnya pasti bukan saya gitu kan ya. Karena memang ditujukan untuk gadis-gadis yang sedang dalam pencarian identitas gitu kalau menurut saya sih ya. Jadi marketnya memang untuk
shoujo, bukan. Kalau seinen itu di sisi wanitanya sebutannya apa ya? Untuk seinen Kayaknya ya. kan ada tuh ya. Kalau itu saya kurang tahu ini. Mungkin untuk yang ini istilahnya saya juga belum sempat mengetahui lah istilahnya. Jadi memang dua karakteristik ya. Itu salah satunya adalah pertama antara dia jadi dewasa seperti contoh Minky Momo atau dia menjalani kehidupan yang dilakukan orang dewasa seperti wedding peach. Tapi ada juga yang seperti tadi melawan bahaya dari luar planet biasanya. Jadi bukan musuh kayak peperangan gitu, tapi kayak invasi lebih tepat. Nah itu menurut saya sebenarnya menarik. Itu seperti dia itu sisi yang dibuat untuk biar anak cewek juga ada bacaan yang panutan gitu loh, panutan dalam sebuah cerita. Nggak cuma cowok yang punya untuk panutan dalam cerita. Jadi cewek juga bisa jadi hero. Nah, karena marketnya itu biasanya bukan untuk cowok, karena saya biasanya sangat terpengaruh dengan style artnya sebuah manga, saya cenderung nggak membaca. Tapi saya melihat ada yang beberapa yang style artnya itu netral. Salah satu yang favorit saya itu Tokyo Mew Mew. Nggak tahu kalian nonton. Itu dulu nonton di Indosiar saya. Ya, saya sempat juga. Artnya bagus. Artnya juga relatif netral, bukan full shoujo kayak Candy Candy atau Sailor Moon, walaupun Sailor Moon saya juga nonton. Jadi kesan pertama itu bukan untuk saya. Saya memang ada beberapa yang saking bagusnya itu saya agak mengabaikan art style-nya. Wah, nanti berarti bisa masuk ke yang favorit nanti untuk yang dibahas. Tapi untuk yang kesan pertama selanjutnya nih Kakak Rufi, mungkin kalau waktu melihat anime Magic Girl gitu, apa kesan pertamanya? Ini kadang kesan pertama yang saya dapat dari genre Magic Girl atau Mahou Shoujo ini, saya merasa ya sama ya, sisi maskulinitas saya tuh merasa ingin menolak gitu ya, ingin menghindari genre ini, tapi ternyata kalau kita lihat ke belakang, saya lihat ke belakang, justru anime yang saya tonton sampai tamat atau anime yang bahkan masuk ke favorit saya tuh ada yang genre ini gitu loh. Jadi ternyata saya pun menikmati gitu. Ini yang kadang bikin dilema seperti itu gitu. Karena beberapa anime manga favorit saya pun ternyata masuk genre ini gitu ya. Sebut saja mungkin dari saya kecil gitu istilahnya sudah dicekoki dengan genre ini gitu. Saya kalau ingat yang pertama saya tonton terkait dengan genre Magic Girl ini, judulnya Magic Girl ya judulnya. Jadi atau Miracle Girl ya, ada dua sih, saya nggak tahu yang digunakan, tapi kalau nggak salah kalau di Indosiar dulu namanya Magic Girl juga sih kalau nggak salah. Itu tentang dua kembar yang satu rambut pendek, yang satu rambut panjang, terus mereka bisa telepati dan kalau mereka menyatukan tangan atau gimana gitu mereka bisa teleport gitu. Nah itu kalau nggak salah Indosiar sore hari kalau nggak salah ya gitu. Terus Sailor Moon juga saya nonton gitu ya, sampai Sailor Moon R, Sailor Moon S dan seterusnya gitu itu. Jadi padahal saya ya itu ya merasa aduh ini bukan genre saya, tapi tetap nonton juga. Wedding Peach yang tadi disebutkan oleh Om Kon juga saya nonton. Terus Magic Knight Art yang di RCTI juga saya nonton gitu. Terus jadi dan itu menandakan era-era ini ya, era-era perkembangan Magic Girl ya, yang kemudian saya merasa bahwa ternyata nggak masalah juga kalau saya sebagai laki-laki nonton ini gitu, walaupun secara target audiensnya sebenarnya dengan judulnya aja sudah kelihatan bahwa target audiensnya adalah perempuan, tapi ternyata genre ini adalah satu genre yang dia berkembang gitu. Di awalnya kan yang tadi ya tentang yang namanya aja Magic Girl, jadi tentang
tentang perempuan, anak perempuan yang memiliki kekuatan magic gitu ya, kekuatan sihir atau kekuatan yang ajaib seperti itu yang digunakan gitu ya. Ya di awal-awal kemunculannya biasanya tipikal kayak yang tadi Miracle Girl atau Magic Girl tadi ya, yang 2 orang itu nggak ada musuhnya, tidak ada monster atau tidak ada antagonis, tidak ada pertarungan gitu. Hanya kehidupan keseharian seperti itu. Nah, kemudian saya lihat berkembang ya dengan adanya Sailor Moon itu mulai ada trop-trop baru gitu ya, mulai ada apa ya, kayak plot-plot yang kemudian digunakan atau menjadi definisi dari Magic Girl ini ya, sehingga muncul kayak wedding page gitu dan seterusnya gitu sampai precure dan lain sebagainya itu. Tapi kemudian di era selanjutnya itu muncul pembaru gitu ya, pembaru atau terobosan-terobosan yang di genre ini ya. Ini nanti yang saya suka. Salah satu yang saya suka tentu saja ya Mahou Shoujo. Kok Mahou Shoujo. Madoka Magica. Nah, itu yang menurut saya salah satu yang terobosan yang paling yang membuat genre ini kemudian berkembang dan sebenarnya kalau kita lihat ya Magic Knight Triad itu dia sudah ada plot twistnya sih dibandingkan dengan Madoka Magica yang lebih terkini ya, itu kan 2011 kalau nggak salah. Magic Knight Triad sudah ada darknya itu udah dari dulu ternyata. Nah, itu yang kemudian membuat saya agak sedikit menikmati genre ini, dan saya mengakui kalau saya juga nonton genre ini. Itu Kak Sakti. Oke, tadi itu sempat disebut-sebut beberapa itu. Kalau sama Kakak Sakura lupa. Nah, itu. Kalau misalnya aku mau nanya terkait untuk anime magical yang favorit ini, kalau menurut Kakak Rufi itu yang mana dari antara judul-judul yang tadi disebutkan itu? Yang paling favorit itu pasti yang paling favorit ya, karena saya nonton beberapa, ya saya nggak katalog Magic saya mungkin nggak sebanyak orang-orang ya, tapi kalau disuruh milih yang paling favorit di saya adalah Madoka Magica, karena di situ dia tidak hanya membawa trope Magic Girl yang kayak ala Sailor Moon itu, tapi juga di situ dia memberikan sesuatu yang berbeda, ada kedalaman, ada twist, ada plot twist di situ, ada kengerian, ada dark di situ gitu. Walaupun yang tadi saya sempat bilang ya, Magic Knight Triad sudah ada itu sejak tahun 93 atau 9 berapa itu 95 itu sudah ada tentang plot twist dan itu. Tapi Madoka Magica memberikan sesuatu yang mungkin bagi saya lebih dark lagi, karena kalau di Magic Knight Triad itu dia benar-benar good ending gitu ya, benar-benar happy ending gitu. Tapi kalau di Madoka Magica itu iya agak kayak bittersweet lah ya, agak ya bagus endingnya tapi agak sedih gitu. Nanti nonton sendiri aja kenapa seperti itu. Tapi yang pasti kenapa saya suka ini karena akhirnya juga ditiru sama Solo Leveling. Endingnya mirip dengan Madoka Magica. Jadi kalau ada orang yang suka Solo Leveling, coba deh tonton Madoka Magica. Itu endingnya itu mirip tapi mungkin lebih lebih plot twist lagi gitu. Seperti itu Kak Sakti. Tapi kalau mau yang lainnya selain Madoka Magica, saya juga suka itu Magic Knight Triad itu saya suka. Kemudian Cardcaptor Sakura saya juga suka. Terus yang tadi ya Wedding Page itu honorable mention lah gitu. Oke, itu tadi yang favoritnya Kak Rufi. Kalau untuk yang Madoka Magica memang itu juga salah satu yang favoritku juga itu sebenarnya. Nah, tadi kalau untuk yang Omcon tadi sempat ada yang walaupun artinya mungkin kurang selera tapi masih masuk ini, apakah itu juga masuk ke favoritnya Omcon ini? Silahkan ini Omcon. Nah, iya kalau saya sih belum pernah nonton Madoka ya. Oke. Katalog yang saya tonton juga relatif kecil, kayak Cardcaptor Sakura juga nggak nonton sampai akhir. Malah yang itunya spin off-nya itu yang Clear Subasa. Subasa, bukan. Subasa Chronica. Itu. Jadi yang saya tonton kan paling cuma Wedding Page, Pretty Cure, Tokyo Mew Mew, dan dari 3 Sailor Moon. Dan dari yang saya tonton itu yang paling suka saya tonton
bukan yang paling berkesan ya, kayak paling enjoyable itu Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew itu yang Mereka pernah punya saya tonton juga itu. kekuatan hewan gitu. Ya. Kalau nggak salah, ya Ichigo itu favorit saya. Dan biasa kan salah satu ciri khasnya dari Magical itu adalah transformasinya, seperti Power Rangers gitu kan. Itu bagian yang tidak terlewatkan itu. Kayak kalau untuk penggemar Kamen Rider ya bagian henshin-nya itu kan tidak terlewatkan. Nah itu kalau menurut Kak Sakti, yang paling berkesan henshin-nya itu siapa itu? Anime apa untuk Magical? Oh, kalau untuk henshin-nya terus terang saya tidak melihat ke yang bagian henshin-nya ya. Walaupun secara teknis untuk yang henshin yang paling jelas sangat berpengaruh itu kan dari yang Sailor Moon gitu kalau menurut saya. Nah, Sailor Moon itu kan memang bisa dibilang tadi kan juga sempat disebutkan Kakak Rufi itu kan memang ada beberapa perkembangan ya, dan ini memang kita bisa melihat untuk perkembangan itu ada 3 kategori besar. Yang Sailor Moon itu masuk ke neoklasik kalau aku bilangnya, jadi kayak Card Capture Sakura itu masuk ke neoklasik lah. Di situ biasanya itu old school magical card, magical girl yang coming of age, mendewasakan diri, jadinya mulai bagaimana peran remaja dan wanita itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini kan memang yang seringnya kita tonton di dulu-dulu yang zaman ya sekarang pun juga mungkin masih ada, itu biasanya di neoklasikal begitu. Nah kalau misalnya yang neoklasikal itu biasanya memang ditujukan ke garis-garis remaja memang di situ. Jadinya memang untuk magical girl yang di kategori ini itu kan seringnya memang lebih ke bagaimana mereka mulai masuk ke dunia yang dewasa. Nah contohnya kan biasanya itu yang tadi juga sempat disebutkan itu Card Captor Sakura, itu juga salah satu manga yang menurutku cukup bagus juga. Dan menariknya di situ, seingat saya di situ nggak ada henshin-nya kalau nggak salah. Bener nggak Om Kon? Yang di mana? Card Captor Sakura. Card Captor Sakura ada. Dia kan cuma lebih ke itu sih, lebih ke rilis itu, dirilis ketika rilis ya. Ketika lepaskan gitu loh. Nah itu ya bankainya gitu. Tapi maksudnya dia kan berubah kostum kan intinya gitu loh. Kostumnya dipakein sama Tomoyo. Bukan. Dia ininya apa namanya, istilahnya aksinya itu ketika dia melepaskan sihir dari kartunya kan. Iya, jadinya kan lebih ke arah mengeluarkan magic dari kartu-kartunya kan gitu. Dan itu kan uniknya cuman kalau di awal-awal kan dia cuman satu aja ya, yang girlnya. Yang lain ada nggak sih yang girl di Card Captor Sakura yang juga magic juga? Kayaknya cuma Sakuranya. Lishaoran ya bisa sih, itu Magic Boy. Magic Boy lah itu, Magic Boy itu Magic Boy. Tapi itu juga salah satu yang ceritanya cukup unik juga dan sedikit berbeda daripada yang kayak Sailor Moon begitu, yang Monster of the Week dan lain sebagainya gitu. Nah itu cukup bagus. Tapi kalau misalnya Kakak Rufi mungkin ada yang kalau di Card Captor Sakura itu yang menurut Kakak Rufi menarik di Card Captor Sakura misalnya? Kalau Card Captor Sakura itu karena gimana ya? Dia sebenarnya ya kita tahu kalau Clamp itu kan salah satu mangaka untuk genre suci sebagian besar ya, apa perempuan gitu ya.
Walaupun sebenarnya dia juga ketika bikin X juga keren juga sih gitu. Dan banyak juga yang untuk laki-laki. Nah, Cardcaptor Sakura itu salah satu manga shoujo gitu ya. Tapi kita sebagai seorang laki-laki ya, apa mungkin saya pribadi sebagai seorang laki-laki itu bisa menikmati gitu loh, bisa menikmati karena plotnya jelas gitu ya, dan ceritanya itu uh, saya merasakan lebih kreatif lah dibandingkan, ada peningkatan ketika saya melihat misal dibandingkan dengan Sailor Moon atau Wedding Page saat itu ya, dibandingkan dengan Cardcaptor Sakura itu kayak sangat berbeda gitu, apa namanya, cerita Mahou Shoujo-nya gitu, nggak berulang-ulang musuhnya itu terus, cara ngalahinnya itu terus, enggak gitu loh, tapi dia cara ngalahin musuhnya itu dengan kartu yang dia dapatkan sebelumnya. Nah ini yang berbeda gitu. Kalau kita lihat Wedding Page sama Cardcaptor Sakura kan gitu ya, kalau misal si Sailor Moon tinggal lempar tiara itu ya, apa namanya, yang dipakai di kepalanya itu udah musuh meledak gitu kan, atau Wedding Page juga sama gitu, dan beberapa yang lainnya juga seperti itu kan jurus yang animasinya diulang terus setiap episode. Nah, Cardcaptor saya itu berbeda gitu, sehingga di sini jadi menarik gitu. Dan ketika saya anak kecil saat itu, ketika menonton Cardcaptor Sakura, itu merasa bahwa oh ya, ternyata cara mengalahkan musuhnya itu pakai mikir gitu loh, nggak kayak kayak mau sebelumnya yang pokoknya tinggal lempar aja selesai gitu, atau tinggal diserang dengan jurus biasa selesai gitu. Nah, yang Cardcaptor Sakura itu mengalahkan musuhnya itu dengan kartu yang sebelumnya dia dia dapatkan gitu, dan itu untuk mengalahkan musuh selanjutnya, kayak misal apa ya, kalau nggak salah mungkin mengalahkan elemen ini dengan elemen ini kayak gitu, misal kegelapan dengan cahaya dan lain sebagainya kayak gitu-gitu, yang membuat serial ini menarik kayak gitu sih. Itu yang menurut sangat saya nikmati dari Cardcaptor Sakura. Jadi sehingga nanti sampai apal gitu. Maksudnya kartunya yang pertama apa, kayak misal cuma kartu loncat aja, ternyata apa yang bentuknya kelinci itu, untuk di kakinya ada sayapnya. Nah, hal yang sesepele itu jadi menarik gitu. Jadi kayak ada unsur RPG-nya gitu kan, saya kan suka ya RPG. Jadi ada unsur RPG-nya, ada apa namanya, added value gitu ya, untuk kekuatannya dan lain sebagainya, yang dia akan lebih mudah untuk melawan musuh selanjutnya. Itu sih Kak Sakti. Jadi memang itu juga yang saya nikmati dari Cardcaptor Sakura, selain desain dan art style-nya begitu. Juga satu lagi yang saya nikmati itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Ini iklan. Dan kita balik lagi. Ini tadi yang pertama adalah Magic Girl yang bisa dibilang neoklasikal begitu. Kemudian kategori besar yang lainnya yang itu aku membacanya itu adalah action hero. Jadi dia yang bisa dibilang dikodifikasi oleh Lyrical Nanoha. Nah ini benar-benar magical girl warrior, dan memang penekanannya itu benar-benar di warriornya. Jadi bisa dibilang di magical girl, anime magical yang di action hero ini itu bisa setara bahkan mungkin melebihi shonen fighting series. Nah salah satunya itu yang aku sempat lihat itu yang actionnya cukup bagus itu adalah Kill la Kill. Itu juga salah satu yang menurutku dia ada magicnya, magic girl juga, tapi yang memang actionnya itu bisa dibilang luar biasa. Kemudian yang lain itu adalah yang bisa dibilang lanjut dari 2004 sampai ke 2026 ini, lanjut ke 2027 juga, itu adalah Pretty Cure. Ini juga actionnya itu bisa dibilang sangat luar biasa. Ini kalau terkait Pretty Cure ini kayaknya tadi kan Om Kon juga sempat bilang sempat pernah melihat begitu. Nah ini gimana Om Kon kalau untuk Pretty Cure? Nggak terlalu berkesan sih jujur buat saya. Bukan tidak bisa memisahkan dia dari apa ya, dari
Misalnya saya masih kayak saya masih Pretty Cure tuh masih kayak wedding pitch buat saya. Ya oke gitu. Tapi maksudnya nggak yang impactful banget. Nggak jelek tapi ya nggak memorable aja. Padahal itu saya tahu itu salah satu yang paling terkenal kan Pretty Cure tuh penggemarnya di Jepang banyak banget. Tapi again itu tadi marketnya bukan saya problemnya tuh. Iya. Kalau Kakak Rufi mungkin sempat melihat Pretty Cure atau mungkin kompilasinya? Kalau Pretty Cure sempat kan itu sempat tayang ya di RCTI kalau gitu kan ya nggak salah openingnya itu pernah sih nonton cuma ya sama apa ya saya nggak nonton cuma 1-2 episode saja sih gitu karena kan kalau nggak salah itu berbarengan dengan anime lain yang lebih bagus ya di channel sebelah gitu jadi saya nggak ikut. Nah tapi saya ingin lebih ingin mengomentari yang tadi disampaikan oleh Kak Sakti. Kill la Kill itu kalau tadi honorable mention-nya itu diperpanjang ya itu Kill la Kill masuk sih. Jadi selain Wedding Beach ada Kill la Kill, ada Minky Momo gitu. Nah Kill la Kill ini wah ini keren sih Kill la Kill tuh. Jadi bagi yang belum tahu ya Kill la Kill itu kan salah satu anime pertamanya Studio Trigger kalau nggak salah ya. Dan itu kalau dari artworknya tadi Kak Sakti bilang sangat keren ya. Keren dong. Itu kan orangnya yang bikin Gurren Lagann. Makanya artworknya kemudian pertarungannya itu mungkin nggak akan kelihatan Mao Suju sama sekali. Jadi kalau Om Kon pengen nyoba Mao Suju yang keren, nah ini Kill la Kill tuh. Kan Om kan suka nih Gurren Lagann lah. Ini otak di balik Gurren Lagann ya setelah Gainax konflik internal itu pindah ke bikin studio baru dan ini salah satu karya yang paling menurut saya yang paling keren lah sampai saat ini yang saya tonton dan itu nggak hanya menawarkan pertarungan aja sih tapi juga ceritanya juga bagus ada plot twistnya gitu ya ada plot twistnya dan pertarungannya tuh kayak Gurren Lagann Om jadi nggak hanya di dunia di bumi ada ini tapi ini agak spoiler ya tapi ya kayak gitulah pokoknya kalau suka Gurren Lagann nonton Kill la Kill tuh. Itu maksudnya cuma kedok doang itu. Isinya sebenarnya pertarungan shonen itu udah keren sih. Iya. Itu salah satu yang luar biasa lah kalau masuk ke genre magical tapi juga memang cukup untuk masuk ke setara shonen fightingnya lah kalau menurut aku juga kayak gitu. Nah ini juga kalau yang tadi nyambung juga ke Pretty Cure juga ini aku pun juga jarang melihat atau bisa dibilang ya sama paparannya mungkin juga antara Om Kon dengan Kakak Rufi aku juga nggak begitu banyak melihat juga. Cuman satu yang aku sempat lihat itu adalah fighting compilation-nya lah. Nah ini mungkin misalnya sempat mungkin bisa coba melihat kompilasi pertarungannya Pretty Cure yang cukup luar biasa, bisa masuk ke Sakuga lah itu untuk yang Pretty Cure itu. Nah, selain itu, ini kan kalau misalnya kita masuk ke magical yang benar-benar suatu warrior lah, yang bisa dibilang action hero. Nah, ini kalau misalnya dia itu memang fokus ke sini, ini biasanya memang lebih ke remaja atau dewasa, tapi yang lebih ke cowoknya. Nah ini bisa dibilang dia cukup besar fan service-nya, kemudian juga fighting scene-nya. Jadi kalau menurut Om Kon ini dia kalau misalnya dia fokus ke magical dan lain sebagainya, tapi dia dibuat dan memang didesain untuk shonen, ini menurut Om Kon misalnya menyebut genre-nya magical ini berpengaruh nggak kalau menurut Om Kon? Ya sebenarnya sih kalau yang dimaksud ditujukan untuk shonen itu seperti apa kalau aku lihat dari Kill la Kill sendiri kan sebenarnya juga sudah agak shonen gitu. Jadi sebenarnya ya again kalau misalnya
ditujukan ceritanya itu, kalau story itu universal sih menurut saya kalau maksudnya. Jadi kalau misalnya dia action apa pasti itu untuk shonen bukan shoujo, sebenarnya enggak juga. Kalau misal soalnya kayak gini karena kita banyak banget style cerita ya, kayak contohnya yang soal magical juga itu ada yang judulnya Magi Lumiere Limited. Nah, nggak tahu sudah pernah baca atau belum. Dia magical tapi dari sisi kerjaan. Jadi magical itu sebuah pekerjaan yang kalau ketika ada monster datang, jadi ada agensi-agensi magical gitu loh. Nah itu dia itu bekerja sebagai asisten seorang magical. Nah itu nggak tahu bahwa itu mungkin lebih ke seinen sih sebenarnya karena kehidupan pekerjaan bukan lagi soal menyelamatkan dunia ini, tapi apa namanya gimana jadi gimana carinya sponsor gitu, terus bertengkar dengan siapa namanya agensi yang lebih besar, hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar apa menyelamatkan dunia katakan, tapi juga bisnis sehari-hari. Unik sekali yang Magi Lumiere tuh. Jadi kalau dari segi story sih no problem ya kalau itu. Kalau misalnya lebih action based atau artwork-nya lebih netral, karena saya justru suka yang seperti itu. Menurut saya malah jadi nilai plus gitu. Oh, nilai plus. Kalau misalnya menurut kakak Rufi mungkin ini juga sama-sama menganggap nilai plus Magic Girl yang ditujukan ke shonen gitu. Ya, sebenarnya kan kalau Magic Girl itu kan kalau ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Kak Sakti kan akarnya itu kan sebenarnya yang tokoh utamanya adalah perempuan ya pastilah ya girl kan ya. Terus punya kekuatan magic gitu ya. Terlepas dari itu kan kayak Kill la Kill itu kan juga ya tadi ya artworknya itu shonen banget gitu. Tapi tetap karena dia tokoh utamanya perempuan dan memiliki kekuatan magic gitu ya jadinya mau saja juga beberapa mengategorikan seperti itu. Nah kayak gitu. Jadi kalau saya sih ditujukan untuk shonen tuh nggak harus dengan ininya ya dengan artwork juga gitu kayak Madoka Magica itu kurang shoujo gimana gitu tapi beneran bagus gitu Madoka Magica itu gitu bahkan yang terbaru kan ada filmnya ya yang Rebellion itu. Nah itu karena ya ternyata dibalik karyanya artworknya yang sangat cantik imut itu orang akan langsung di apa ya kayak dihadapkan dengan ironi, dengan plot twist, dengan kengerian, dengan itu saya dulu pas nonton endingnya tuh kayak wah ini benar-benar menipu pemirsa ini. Dulu saya pernah hampir saya nggak lanjut nonton ini gitu ya di pas pertama tayang 2011 itu karena ya itu saya cuma melihat artworknya aduh kayak gini jelas nggak ada tapi kan nah ini salah satu bagaimana kita bisa menjadi suka sama beberapa anime itu kalau kita bisa bertahan bertahan nonton sampai episode yang krusialnya gitu. Nah di Madoka Magica itu episode krusialnya di episode 3 gitu. Jadi ketika satu itu saya nggak nonton kan ya udah kayak gini aja gitu kan. Sekilas aja gitu nggak. Tapi ketika udah tayang sampai episode 3 gitu. Itu di internet langsung meledak gitu kan lah. Saya baru nonton tuh satu dua ternyata emang sekeren itu gitu dan bahkan kan ada 2 film layar lebarnya yang dia mempadatkan 12 episode itu dan kemudian ada film yang terakhir yang Rebellion yang dimana di situ adalah benar-benar lanjutan dari endingnya. Jadi ternyata ada lanjutannya. Nah itu membuat ini menjadi menarik. Nah jadi poin kalau dari saya sih sebenarnya kalau saya lebih ke ininya ya, lebih ke ceritanya ya. Saya bisa agak menafikan artwork gitu ya, mungkin agak berbeda dengan Omcon gitu. Asal ceritanya memang benar-benar bagus dan kayak Madoka Magica dia bisa memberikan satu milestone baru untuk genre ini gitu dan bahkan ya kayak tadi ya kalau ada orang suka solo leveling nah itu mah nonton Madoka Magica itu plot twistnya lebih bittersweet dibandingkan solo leveling gitu. Kalau solo leveling kan cuma dia nggak diingat aja ini baru jadi agak ini ya spoiler ya. Tapi kalau di Madoka Magica aduh itu lebih syahdu lagi, lebih menyakitkan. Itu sih Kak Sakti. Memang untuk Madoka Magica itu juga ya
memang di situ episode krusialnya yang kalau di situ masuk di episode krusial itu memang cocok untuk dilanjutkan. Nah, satu lagi terkait magical, jadinya yang mungkin subgenre dari magical itu adalah yang magic idol yang seringnya dengan nyanyi-nyanyi. Ini yang menurut saya, kalau yang tadi kan magical masuk yang ke shonen, yang action benar-benar action, tapi juga ada yang magic idol juga yang sebenarnya Pretty Cure yang memang ada actionnya juga, tapi juga ada yang magic idolnya juga. Ini kalau menurut saya ini sedikit menjauh dari shonen, tapi mungkin menurut Kakak Rufi ini juga sempat menikmati atau enggak untuk yang magic idol yang pakai menyanyi? Nah itu permasalahannya ini ya, kayak ini kritik saya terhadap film-film India ya. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan menyanyi dan menari gitu. Masalahnya saya selalu berpatokan pada semboyan itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau saya sih agak tidak tertarik dengan manga anime Mausujo yang dia banyak nyanyinya kayak gitu sih Kak gitu. Jadi lebih ke suka yang aksi dan juga ya oke lah kalau memang ada yang ceritanya bagus gitu. Tapi kadang kalau terlalu banyak nyanyinya itu kan kadang kita yang nonton itu kan jadi akan agak terdistraksi ya gitu ya. Apalagi kalau nyanyinya ceria ya. Nah, saya membayangkan kalau misal Madoka Magica gitu ya, dia sedang menghadapi bencana gitu terus dia nyanyi kan agak aneh gitu ya. Nah kayak gitu sih Kak. Jadi kalau saya sih kurang begitu cocok ya. Mungkin tidak masuk di saya aja gitu Kak Sakti. Kalau nyanyi-nyanyi sih gitu. Kalau Om Kon mungkin ada yang sempat menikmati, tapi ya kemungkinan tidak. Tapi coba silahkan Om Kon. Menikmati juga sih. Kalau prop kan kayak gini kan. Jadi ada yang pemecahan masalahnya itu selalu sama. Kayak misalnya Kamen Rider, selalu terakhir itu Rider Kick pasti. Sudah susah-susah bertarung, penyelesaiannya selalu Rider Kick. Mau senjatanya mengeluarkan pedang atau apa seperti RX Robo, RX pakai pistol, RX Bio pakai itu, penyelesaiannya pasti Rider Kick. Kenapa nggak di Rider Kick dari awal misalnya kayak gitu? Nah, seperti juga Wedding Page. Coba menyelamatkan dunia dengan jadi pengantin itu gimana gitu, nggak masuk gitu. Tapi memang story-nya memang seperti itu gitu loh, jadinya bahwa itulah magicnya gitu. Karena kalau misalnya dan itu memang banyak parodi kan ya, jadi banyak parodi yang mengkritisi penyelesaiannya kayak bernyanyi terus monsternya jadi monster yang baik atau semacamnya, which is ya fine gitu, karena emang marketnya ditujukan untuk biar anak-anak ikut bernyanyi, merchandise-nya laku, albumnya laku kayak gitu. Jadi ketika itu sebuah anime yang emang ditujukan untuk ya kasarnya jualan merchandise, ya yang penting cuan gitu. Jadi tidak menurunkan kualitasnya dari segi dia sebagai sebuah karya seni ya, karena karya seni yang laku dijual juga merupakan pengakuan kalau karya seni itu bagus. Jadi no problem sih kalau kita bicara soal logic, nggak semuanya storytelling itu masuk logika kan. Kayak misalnya kenapa si Ultraman buat menang harus tidut, kenapa nggak bisa menang dari awal ya? Orang senjatanya sama kan harusnya makin lemah. Iya kan, nggak masuk akal. Nah seperti itulah. Jadi sebenarnya no problem sih kalau memang penyelesaiannya adalah dengan bernyanyi. Ya kadang-kadang hidup memang seindah kata-kata Mario Teguh. Gitu doang sudah selesai. No problem sih kalau menurut saya. Karena memang sempat aku melihat bioskop. Kalau nggak salah itu dia terkait Vocaloid, si Miku, Hatsune Miku. Cuma, itu Miku, tapi dia aku lupa judulnya apa. Tapi kebetulan waktu itu aku sempat nonton. Nah di situ ya dia memang
bisa dibilang magical juga, dan menyangkut juga Hatsune Miku juga, tapi ada ya itulah segala macam Vocaloid-nya itu, dan memang lebih fokus ke idol juga memang di situ. Dan aku melihat di bioskop itu karena aku nggak tahu itu filmnya apa, itu bisa dibilang sedikit asing dengan konsernya lah istilahnya gitu. Nah, cuman yang lain, penonton-penonton yang lain itu memang sangat antusias sekali. Jadi memang terasa bahwa cukup banyak yang menikmati untuk tipe genre magical yang magic idol lah. Dan memang terasa sekali di situ juga di bagian akhirnya itu memang ada konsernya gitu. Dan kelihatan para penontonnya itu mereka sangat menikmati dan sangat antusias lah untuk di bagian itu. Jadinya ya sedikit banyak aku ikut melihat untuk di dunia magical yang idol ini bagaimana para penggemar-penggemarnya itu menikmati, kemudian juga ya sedikit banyak tahulah di situ. Ya walaupun memang aku sendiri kurang menikmati, tapi cukup menarik untuk bisa dicoba. Lagu-lagunya pun juga ya cukup menarik juga. Jadi walaupun waktu itu ceritanya agak lumayan tipis lah kalau menurutku. Jadinya plotnya juga ya seperti itu, kurang itu. Kemudian di situ karena dia menceritakan, kalau aku tidak salah ingat itu ada beberapa kelompok grup idol yang mereka punya stylenya sendiri lah. Beberapa grup, yang ini lebih ke cute, yang ini lebih ke keren, yang ini lebih ke apa dan sebagainya. Mereka punya grup-grup sendiri, punya cerita-ceritanya sendiri, dan karena filmnya juga cuman ya 2 jam begitu, jadinya kita dianggap sudah tahu mereka itu siapa, ceritanya bagaimana, interaksi antara anggotanya kayak gimana. Jadinya memang aku sendiri yang nggak mengikuti seriesnya atau animenya, kurang begitu itu. Tapi kalau misalnya yang jelas aku ikuti itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan iklan selesai, kita balik lagi. Itu tadi itu masuk ke action hero atau ya idol juga itu. Kategori besar yang ketiga itu adalah dekonstruksi, yang dikodifikasi tidak lain tidak bukan oleh Poela Magi Madoka Magica. Nah ini bisa dibilang ini mendebunk konsep dunia di mana gadis remaja itu harus dipaksa menghadapi kejahatan. Jadinya ketika konsep awal seperti itu bagaimana efek-efeknya dan sebagainya. Nah di sini inilah yang menurutku satu hal yang bisa dibilang sudah mulai masuk ke ranahnya, plotnya itu bisa masuk ke seinen. Nah ini kalau untuk yang Madoka Magica ini yang menurutku layak untuk nanti bisa masuk ke suatu review sendirilah. Cuman kan ya balik lagi ini anime dan bisa dibilang suatu yang menurutku memang layak untuk dilihat. Tapi di situ memang untuk dekonstruksi ini itu adalah melihat komponen-komponen dari magical, kemudian dicoba untuk diterapkan ke dunia nyata dengan konsekuensi nyatanya itu seperti apa. Nah ini kalau misalnya Kakak Rufi yang sempat menonton untuk Madoka Magica gitu, kira-kira sempat melihat nggak suatu dekonstruksi suatu komponen yang didekonstruksi oleh Madoka Magica dari konsep magical ini? Ya, kalau dari saya sih bahwa ini ya, setiap kekuatan itu mengandung konsekuensi gitu ya. Jadi nggak kayak Sailor Moon gitu ya, yang dia diberi kekuatan dah selesai, atau jadi kalau saya sih polanya itu sebenarnya kalau boleh agak berbeda sedikit ya, itu memang kalau saya Madoka Magica itu sedikit banyak pasti terinfluence atau terinspirasi dari Magic Knight Rare tadi ya, dimana
di situ juga sebenarnya ada konsekuensi juga gitu, dan ada plot twist yang ironis juga sama seperti Madoka Magica gitu ya. Jadi kalau di Madoka Magica itu kan dia yang apa ketika dia menjadi seorang magic girl gitu ya, itu ternyata dia harus dipaksa untuk bertarung melawan ini, kalau enggak dia akan berubah menjadi makhluk monster kayak gitu ya, atau entitas jahat lah kayak gitu. Nah, Magic Knight React juga sama seperti itu gitu. Dia ketika dia di apa namanya ditarik atau disummon ya, Sephiroth atau apa ya, karena mirip Sephiroth ya, Sephiroth lah salah, itu ke dunia Sephiroth, itu dari Tokyo ke dunia Sephiroth, itu dikirakan di situ dia menjadi seorang pahlawan ya, menjadi hero ya, menjadi magic girl yang wah menjadi pahlawan. Ternyata enggak gitu. Ternyata dia disummon oleh Sephiroth ke dunia Sephiroth, itu ternyata dia pada kenyataannya yang saya tonton ya, karena kalau nggak salah di RCTI itu cuma sampai season 1 ya, kalau nggak salah ya itu, karena saya tahunya mereka bisa kembali ke Tokyo. Nah, itu tuh ternyata dia tidak sebagai pahlawan dong, tapi justru untuk yang menyelamatkan Putri Emerald seperti di lagu pembukanya, yang menyelamatkan Putri Emerald gitu kan. Ternyata enggak dong. Ternyata Zagato yang menculik Putri Emerald itu ternyata bukan penculik jahat tuh, tapi dia tuh ternyata adalah pasangan dari, ini teman ya, spoiler Arab ya, itu adalah adalah orang yang mencintai si Putri Emerald malahan gitu. Jadi ada plot twist itu, dan ternyata si Magic Knight React yang disummon ke dunia Sephiroth adalah justru untuk ini ya, kalau nggak mengembalikan Emerald kembali ke Sephiroth untuk menjadi kayak seorang kayak pendoa atau apa supaya dunianya aman, itu kalau enggak ya berarti mereka ya harus melenyapkan si Emerald. Jadi bukan sebagai seorang pahlawan, tapi menjadi seorang pembunuh gitu loh, atau seorang algojo seperti itu. Itu kan ironis yang sangat plot twist, dan bahkan saya ketika menonton itu masih kecil tuh sampai nggak paham nih kok bisa kayak gini gitu, karena kan sangat kecil sekali tuh, pas 95 saya umur berapa itu. Saya tahunya setelah itu mereka bisa kembali ke Tokyo. Nah kayak gitu. Itu yang menurut saya itu nggak hanya dari Madoka Magica, tapi dari semenjak Magic Knight React pun ada banyak yang terdekonstruksi, walaupun efeknya tidak sedahsyat itu. Mungkin dia terlalu revolusioner dibandingkan zamannya ya, di mana di situ masih ada Sailor Moon, masih ada Min Kemomo tadi, itu masih ada Wedding Page, sehingga saya pas kecil pun juga tidak paham. Tapi itu ada konsekuensi seperti itu, kemudian bahwa ada ironisnya, ada plot twistnya, itu yang kemudian membuat genre selanjutnya itu harus membuat genre baru lah ya, atau perkembangan baru terkait genre Mahoutsuju ini. Itu Kak Sakti. Ya, memang terkait untuk dekonstruksi ini kita itu harus melihat dulu yang awalnya, atau terkait perlakuan dan trop-trop awal dari Magic Girl ini. Untuk kita sudah kenal dulu, baru kita bisa mendekonstruksi. Jadi istilahnya memang perkembangan selanjutnya lah begitu. Karena memang untuk kita melihat dari konsep awalnya seorang gadis remaja itu kemudian melawan penjahat atau kekuatan gelap begitu, itu pasti jelas ada konsekuensinya begitu. Nah, kalau misalnya Om Kon nih, biasanya kan juga kayaknya belum pernah melihat yang dekonstruksi, tapi mungkin aku salah. Coba mungkin misalnya sempat melihat atau sempat membaca yang Magic Girl tapi yang dekonstruksi, kemudian yang menunjukkan konsekuensi terkait kondisi di mana gadis remaja itu dipaksa untuk melawan kekuatan gelap gitu. Nah, ini kira-kira sempat ada yang menarik perhatian atau tidak, Om Kun? Nah, itu apa namanya, genre magical itu yang pernah saya baca itu tidak terlalu banyak. Apalagi yang baru-baru ya, baru-baru kayak gitu. Emang apa ya? Kalau misalnya mencoba untuk menganalisis, atau anggaplah kita coba mengupas
suatu skenario yang gadis remaja kemudian mencoba untuk melihat bagaimana kondisinya dia itu ketika menemui kondisi bahwa di dunia itu dia dipaksa untuk melawan kekuatan gelap gitu. Kira-kira kalau menurut Om Kon bagaimana? Kalau nggak salah ada kan yang seperti kayak anak SMA disuruh dikasih baju mecha terus berusaha menyelamatkan dunia gitu. Ya walaupun bukan magical, tapi itu genre memaksa anak-anak kasarnya ya untuk berperang. Itu kayak bukan Evangelion sih. Apa ya? Duel paralel Duel Adventure. Jarum-jarum semua sih. Apa ya? Ya nanti pasti inget. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya memang tokoh utamanya selalu anak anak muda lah. Karena kan marketnya memang itu kan. Kayak saya juga berpikir kayak kenapa Macross itu tentaranya muda-muda semua itu. Orang tuanya pada kemana gitu. Model kayak gitu. Itu ya paling sama sih ya. Paling sama. Cuma memang ketika itu gadis muda dan diberikan kekuatan yang genrenya aja berubah. Tapi sebenarnya itu tropes yang umum gitu untuk dilakukan. Ya, untuk yang sekarang memang dekonstruksi suatu genre ini memang cukup banyak untuk yang mulai diceritakan lah, mulai didalami. Yang beberapa juga karena kan untuk dekonstruksi sendiri ini lumayan banyak yang bisa dibilang masuk ke seinen juga karena di situ kita dianggap sudah cukup paham dengan konsep-konsepnya, kemudian mulai kita bermain dengan konsekuensi-konsekuensi, kemudian beberapa tropes itu kita coba bedah lebih dalam. Salah satu yang aku juga sempat nikmati atau sempat baca yang cukup psikologis juga itu Princess Tutu. Ini juga yang artworknya itu benar-benar lumayan shoujo sekali, tetapi dia itu ya bisa dibilang kita bisa bedah cukup dalam lah kalau itu. Nah selain itu juga ada beberapa yang ini aku sempat baca-baca terkait untuk Magic Girl itu ada yang namanya Magical Girl Spec Ops Asuka. Nah di konsepnya itu di situ Magic Girl itu sudah cukup terkenal di dunia dalam artian secara global itu sudah tahu ini ada extra dimensional nether beast istilahnya yang menginvasi, kemudian ada Magic Girl yang punya kekuatan untuk melawan itu, kemudian karena sudah diketahui makanya masuk ke militer. Jadinya di situ tokoh utamanya itu Asuka itu yang bisa dibilang veteran. Jadi di situ Magical Girl-nya itu adalah Magical Girl yang sudah masuk ke dunia militer. Dan ceritanya itu lebih ke arah pertanyaan apakah Magical Girl juga bisa dapat PTSD yang cukup unik dan ini kayaknya lumayan seru untuk didalami. Nah, kalau untuk konsep-konsep yang lain-lainnya aku pun juga sempat mendengar kayak misalnya yang tadi sempat ditanyakan oleh Om Kon juga itu tuh yang Magical Boy itu juga ada satu yang ibunya yang Magical Girl tapi entah dia jalan kemana wisata jadinya ditinggalkan si anaknya itu yang ternyata dia cowok tapi disuruh untuk menggantikan dia untuk jadi Magical Girl, yaitu termasuk sedikit parodi. Terus ya, untuk kayak ya kesannya dari sinopsisannya. Iya. Apakah kesannya judulnya Korewa Zombie Deska? Kayak parodi sih. Genrenya komedi juga ada. Soalnya dia
cowok tapi dia bisa henshin terus pakai kostumnya jadi kayak ini, kayak maid padahal cowok. Saya nonton hal itu. Kayaknya bukan. Bentar. Oto X Maho. Kalau yang aku itu ya Oto X Maho. Itu ya komedi juga, tapi light novel series yang kemudian diadaptasi. Tapi ya sebagian besar seperti itu juga, ada komedinya seperti biasa. Kemudian memang kalau misalnya komedi, nah ini kita juga masuk juga, kita coba bahas sedikit untuk yang komedi. Ini kayaknya Kakak Rufi sempat membaca yang ada komedinya juga ini, Kakak Rufi ini. Ya, ini tanya saya kan ya? Ya. Ya, silakan. Ya kalau saya sih kalau parodi ya itu Korewa Zombie Deska itu. Jadi itu sebuah anime ya yang dimana di dalamnya itu kayak apa ya? Kayak kumpulan orang-orang yang gak jelas gitu ya. Dan salah satunya ini cowok tapi dia mau soju. Jadi dia bisa henshin gitu ya. Dia bisa berubah gitu. Tapi dia cowok. Jadi akhirnya kostumnya yang seharusnya untuk cewek itu dia jadi pakai kostum itu gitu. Dan kalau saya cek sih memang dia parodi Mahou Shoujo ya gitu ya. Jadi protagonisnya laki-laki gitu ya. Jadi dia adalah seorang zombie gitu ya. Yang di situ ada karakter lain namanya Haruna ya. Haruna ini si tokoh Mahou Shoujo yang sebenarnya gitu. Tapi dia nggak sengaja itu kekuatannya pindah dari Haruna itu pindah ke si cowoknya ini gitu. Sehingga ketika ada misalnya ancaman menyerang ya dia bisa bertransformasi gitu untuk berubah menjadi Mahou Shoujo padahal dia cowok gitu. Dan senjatanya unik, dia pakainya gergaji. Kalau gergaji mesin ya. Jadi agak ngeri gitu, agak serem karena kalau yang lainnya mungkin imut-imut ya, dia pakai gergaji mesin untuk untuk melawan ancaman jahat gitu. Dan di sini ya elemen-elemen khas Mahou Shoujo masih ada. Jadi kayak misal henshinnya itu juga diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang gitu, walaupun tetap kocak karena ketika kelihatannya sangat aneh karena di situ ya kita tahu ya ketika ada henshin itu kan mohon maaf ya, itu kan baju-baju sebelumnya hilang. Nah ini cowok masalahnya, dan kemudian dia dipakein baju cewek. Nah itu lucu, jadi walaupun diulang tetap lucu sih gitu untuk henshinnya gitu. Terus ada sihir, ada musuhnya kayak gitu, dan di situ isinya cukup lucu gitu ya, cukup lucu, ada parodi dan cukup menghibur gitu. Itu sih yang pernah saya tonton sih. Kalau Om Kon nih misalnya untuk yang tadi kan kalau dekonstruksi biasanya yang dark, edgy gitu. Nah ini kalau yang kita masuk ke yang komedi yang light hearted begitu, ini mungkin ada yang sempat menikmati. Kalau Om Kon? Paling kalau ke sekarang Magical Lumiere itu terakhir kali yang tentang si Magical sebagai sebuah pekerjaan gitu. Mungkin juga lebih mirip kayak semacam idol sih. Jadi memang lebih ke shonen, cerita yang lebih dewasa gitu. Tapi kalau untuk yang kayak magical yang pure kayak menyelamatkan dunia atau kayaknya udah lama nggak baca gitu, udah lama nggak nonton juga. Dan yang baru-baru juga nggak banyak gitu. Di 2010-an itu mungkin ya tadi Madoka Magica kan, tapi di setelah 2015 kayaknya sudah susah gitu ada manganya gitu yang masuk ke jalur mainstream. Mungkin kalau indie ada, tapi kayaknya memang nggak ada yang itu. Marketnya sekarang kan strong woman gitu loh, bukan magical woman. Pergeseran budaya juga sih mungkin. Untuk pergeseran ini mungkin juga kita bisa masuk ke pergeseran media dari animanga ke adaptasi live actionnya. Yang ini yang aku sempat sedikit ikuti, itu yang Sailor Moon live action. Nah ini mungkin Om Kon sempat melihat mungkin? Enggak nonton live actionnya. Aku jarang banget menikmati live action. Bahkan live action yang terbaik
Itu kan Kenshin tuh juga nggak terlalu terlalu itu ya. uh, Kayak terus terang kalau misalnya aku sendiri yang sempat melihat itu live actionnya Sailor Moon ini ya agak sedikit kurang juga memang. Dalam artian ya hanya untuk itulah live actionnya aja. Tapi kalau Kakak Rufi mungkin pernah melihat juga live action Magical. Ya kalau live action Magical yang pernah saya tonton mah ya itu siapa namanya Sailor Moon. Itu sempat nonton sih. Itu kan kalau nggak salah tahun berapa ya? 2002, 2003, 2004 ya kalau nggak salah itu. Tapi nggak yang karena pas itu masih susah ya internet ya. Jadi kalau nggak salah cuma ada kayak CD doang gitu. Jadi cuma nonton 1-2 episode aja sih kalau itu. Ya. Cuma karena memang di situ ya ini ya. Ini adalah salah satu contoh ya saya saat itulah ya gitu. Kita tahulah ya gitu. Salah satu contoh Mausoju yang sebenarnya untuk perempuan tapi akhirnya terus live action-nya akan lebih banyak dinikmati oleh laki-laki. Ini benar-benar kebalik lah ya gitu. Salah satunya karena ya banyak di situ karena banyak inilah ya, banyak aktor perempuannya lah ya di situ kan dan juga sekarang terus di dalam tanda kutip menjadi beberapa artis aktris yang mungkin terkenal juga di Jepang gitu ya. Di situ ada Keiko Kitagawa kalau nggak salah. Jadi pas itu tuh kalau nggak salah dulu saya sering karena saya tertariknya pas beritanya dulu muncul gitu, beritanya muncul. Apa namanya ada screenshot bukan screenshot sih kayak misal pemerannya gitu dan pengen lihat aja gitu pemerannya ketika bermain sebagai Sailor Moon, Sailor Mars dan lain sebagainya itu seperti apa dan ketika nonton juga apa ya agak gimana ya agak memalukan sih gitu ya kecuali memang untuk menikmati ini ya apa namanya wajah-wajahnya ya akhirnya ya saya cuma bisa bertahan 2 episode kalau nggak salah nonton itu masih eranya sewa CD sih itu compact disc itu sih Kak. Iya memang untuk itu terus terang aku pun juga tidak bisa tahan melihat juga entah kenapa sedikit cringe gitu tapi ya sedikit menikmati lah. Nah untuk Magical Girl sendiri ini kalau untuk yang terakhir nih untuk nilai-nilai yang mungkin mau Kakak Rufi tonjolkan untuk teman-teman kita yang ikut mendengarkan obrolan kita apa kira-kira? Ya tadi jadi Mausoju itu terkadang saat ini ya untuk saat ini bahkan mungkin sudah sangat berkembang ya gitu. Kalau dulu mungkin tropnya terlalu atau apa namanya bentukannya terlalu generik ya sebelumnya itu ya terlalu general lah gitu semuanya sama gitu yang berbeda kayak Magic Knight Rare pun juga akhirnya juga kurang gemanya dibandingkan mungkin Sailor Moon dan lain sebagainya tapi makin kesini kita mungkin jangan berdasarkan pengalaman saya jangan terlalu alergi dengan genre dulu gitu bisa kalau memang reviewnya bagus cobalah ditonton gitu itu yang saya dapatkan ketika menonton Madoka Magica gitu ya itu yang saya dapatkan ketika apa namanya dan ketika menonton yang kelihatannya artworknya gimana ternyata jalan ceritanya bagus nah itu yang saya dapatkan dan mungkin juga yang kayak tadi ya bahwa genre ini juga berkembang tadi kayak Korewa Zombie Deska itu juga salah satu yang mungkin bisa saya rekomendasikan juga ya gitu dan mungkin kalau tadi ditanyain tentang apa namanya transformasi terbaik lah saya akan ngomongin si Korewa Magica ini karena beneran kocak kalau transformasi gitu kan biasanya dia akan berubah gitu kan bajunya hilang terus siluet terus dia akan ketika misal muncul pita di dadanya dia akan gitu kan ini ngomong juga gitu tapi cowok gitu jadi ada khas perempuan apa semua hal yang dilakukan oleh Mausoju perempuan dilakukan oleh si cowoknya itu termasuk teriakannya atau ketika muncul string gitu itu juga yang ngomong cowok gitu jadi setiap kali muncul adegannya itu sangat kocak terus kemudian kalau yang lainnya kayak Minke Momo itu juga
transformasinya juga menurut saya sangat berbeda gitu. Karena kalau yang lainnya cuma berubah pakaian, kalau Min Kemomo berubah bentuk. Jadi kalau Min Kemomo itu kan dia anak kecil ya gitu. Ketika dia berubah ya mengenai kekuatan, dia akan berubah menjadi wanita dewasa. Nah itu ada perubahan bentuk di situ, terus kemudian kostumnya baru muncul. Nah itu salah satu yang ikonik gitu. Tapi terkait dengan Min Kemomo ini juga sangat ini ya, juga belakangan karena saya dulu kan nonton juga cuma sedikit-sedikit karena pas itu kan siang itu di RCTI itu kan kayaknya saingannya sama apa ya kayak Sama tinju. ya, jadi nggak nonton tapi makin kesini ternyata gelap juga loh endingnya Min Kemomo itu. Saya kayaknya pernah nonton endingnya juga sih dan benar-benar gelap itu. Dan belakangan saya tahu dengan baca ya beberapa waktu yang lalu itu saya baca ternyata salah satu ending anime yang paling gelap tuh Min Kemomo karena kan di situ ini spoiler alert ya. Jadi kalau yang pengen nonton Min Kemomo silahkan nonton tapi bisa ke bagian ini. Jadi kan ceritanya si Min Kemomo ini kan dia tahun 82 itu kan dia ada apa namanya? Ya seperti kita tahu ya anime itu kan pasti dengan sponsor supaya bisa tayang lah ya. Nah, ini sponsor Min Kemomo saat itu sebuah perusahaan mainan itu menghentikan sponsorshipnya gitu sehingga pendanaannya apa namanya dihentikan dan akhirnya dia harus tamat gitu. Nah, akhirnya si pembuat anime Min Kemomo akhirnya membuat endingnya si Min Kemomo itu adalah meninggal ditabrak mobil mainan di tahun 82. Coba itu sebuah anime mahou shoujo yang wah ceria-ceria endingnya seperti itu gitu walaupun setelah itu tetap sebagai bentuk protes si pembuat animenya terhadap sponsor toko mainannya gitu. Nah tapi kemudian agak diperhalus dengan dia reinkarnasi dan terakhir kembali sebagai seorang anak manusia kan. Kalau di sini diceritakan dia itu dari kerajaan ajaib ya, planet lain lah kayak gitu. Nah di sini dia lahir menjadi anak manusia kayak gitu. Nah itu kan agak ini dan kemudian ada ini juga dihubungkan dengan bencana ketika adegan itu apa episode terakhir ditayangkan itu terus akan ada gempa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu yang ternyata saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu sih ketika nonton ternyata serem juga ya gitu. Dan mungkin gara-gara itu kemudian makin kesini mau saja semakin dark mungkin mau dimulai duluan tahun 82 itu. Saya aja belum lahir itu. Nah itu Kak Sakti. Oke, itu tadi dari Kakak Ruby, nilai-nilai yang dicoba dihitungkan. Kalau Om Kon mungkin ada nilai atau value dari Magical yang mau di-share mungkin? Menurut saya Magical tuh ya dari namanya aja magic ya. Jadi keajaiban dari sudut pandang anak-anak kalau menurut saya tuh. Jadi kayak anak-anak terutama Min Kemomo kan anak-anak tuh aku pengen jadi tour guide, aku pengen jadi wanita kantoran gitu. Dan bagi hal-hal yang bagi kita orang dewasa itu boring, capek, bagi anak-anak itu magical gitu loh. Ngeprint itu magic gitu. Jadi kalau menurut saya magical yang masih terbaik karena menangkap esensi magicnya kehidupan sehari-hari itu adalah Min Kemomo. Jadi salah satu yang saya suka juga bukan magical ini saya selalu sering rekomendasikan itu Yotsuba yang namanya Azuma nggak ada Yot karena dia memperlihatkan hal-hal yang magical tiap hari dari sudut pandang anak-anak gitu yang membuat menurut saya nggak ada itu genre magical yang seperti Min Kemomo yang apa namanya seperti juga nggak ada robot yang kayak Doraemon. Ini memang untuk pertama kali ada ya. Menurut saya itu sih kalau misalnya yang seru itu ketika perbedaan dari kehidupan sehari-harinya tokoh ketika belum henshin menjadi setelah henshin. Karena sekarang tentunya itu ya apa namanya sudah nggak menarik lagi ya cerita yang dalam tanda kutip kekanak-kanakan gitu. Tapi jujur saya ngerinduin storytelling yang ya sekedar enjoy gitu loh. Hidup udah pahit, kenapa story hiburan juga harus pahit kayak gitu. Saya merindukan storytelling yang dibilang childish juga enggak, tapi memang ditujukan untuk anak-anak yang memberikan optimisme. Sekarang kita story-storynya kan dark, storynya dark, terus
para penjahat itu hanya orang-orang yang salah dimengerti gitu. Kayak Thanos sebenarnya benar, bla 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 gitu. Tapi aku kadang-kadang pengen story yang cuma sekedar hitam dan putih gitu, black and white, apa namanya, si tokoh utamanya berubah terus menangkan pertarungan dengan kebaikan, hal-hal seperti itu yang ya itu tadi kadang-kadang bukankah lebih menyenangkan kalau seandainya masalah di dunia bisa diselesaikan dengan nyanyi dan joget. Bisa kayak gitu. Oke. Walaupun nggak masuk akal, tapi kan menyenangkan. Ya, bisa. Oke. Itu tadi dari Om Kon. Kalau dari saya sendiri, mungkin sedikit mirip dengan yang ditonjolkan Kakak Rufi begitu, bahwa genre ini adalah satu yang menurut saya bisa sangat underrated, khususnya dari nama genre-nya itu magical, yang bisa dibilang orang yang mendengar itu nanti dia akan beranggapan, oh ini diperuntukkan untuk gadis remaja saja. Yang jadi masalah sebenarnya judul-judul anime manga di genre magical ini itu bisa masuk ke semua kalangan begitu. Jadinya untuk yang penggemar shonen juga ada magical yang cukup luar biasa action scene-nya yang bisa setara dengan fighting scene di shonen-shonen yang lain. Kemudian juga ada yang bisa masuk ke seinen juga dengan beragam dekonstruksi seperti Madoka Magica atau Princess Tutu begitu. Itu yang menurut saya bisa cukup untuk dinikmati oleh mereka yang menggemari seinen, yang bisa juga membawa perspektif baru untuk melihat genre ini. Tapi ini adalah perspektifnya kami, dan kami juga penasaran dengan bagaimana perspektif kalian. Apakah kalian juga penikmat anime manga magical? Apa yang kalian suka atau benci dari magical misalnya? Mungkin juga ada judul yang ingin kalian rekomendasikan dari genre magical ini. Silahkan tulis semuanya di kolom komentar karena kami jelas penasaran dengan masukannya kalian, komentarnya kalian. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol dan semoga hari kalian menyenangkan.